Pemirsa, 2 lapangan bola di Solo, Jawa Tengah disiapkan untuk lokasi parkir dalam hajatan pernikahan Gibran Selvi pada 11 Juni mendatang. Saat ini petugas pertamanan pemerintah kota Solo terus melakukan pembenahan agar lapangan terlihat bersih dan siap untuk digunakan. Rumput yang tebal di lapangan BK di Kelurahan Sumber beberapa hari lalu telah selesai dirapikan. Saat ini petugas tengah menata dan merapikan pohon-pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Selain lapangan BK Sumber, lapangan lain yang akan dipergunakan untuk lokasi parkir yakni lapangan Banyuanyar. Kedua lapangan tamu undangan pernikahan non-VIP dan VVIP yang akan menghadiri resepsi pernikahan putra Jokowi. Kemarin potong rumput sudah dipangkasi potong, setelah ini kotoran-kotoran ini plastik sama itu. Kembali di Lunch Talk membahas kejadian penjualan rumah dapat memperistri sang penjual rumahnya. Di segmen ini kita sudah ada penelpon, kita akan sapa Ibu Vivi dari Tebet. Silakan Ibu Vivi bila ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan. Mau nanya aja sih. Kayaknya kalau menurut aku itu masuk akal nggak sih, beneran nggak sih itu rumah di Malang itu kondisinya memang benar-benar dapat istri beli rumah gitu. Oke, baik. Ya, Ibu Vivi, pertanyaannya tadi sudah kita verifikasi langsung ke Ibu Indira Astarisa langsung dari Malang, Jawa Timur lewat sambungan telepon di 2 segmen sebelumnya. Memang beliau membenarkan bahwa prioritas menjual rumahnya dan apabila cocok dengan yang baru berniat bisa jadi suaminya, begitu Ibu Vivi. Ya, terima kasih Bu Vivi atas pertanyaannya. Saya akan kembali ke Mbak Oriza nih. Tadi kita sedang membahas konsekuensi logis dari sejumlah sosok dan profiling sosok-sosok ini ketika mereka mengutarakan minatnya. Let's face it, mungkin mereka sebenarnya nggak butuh rumah. Tapi yang menjadi hook dari iklan tersebut adalah kesempatan memperistri. Mbak Indira Astarisa ini yang kita ketahui mantan model dan memampang fotonya di situ, ya memang cantik jelita seperti itu. Jadi bagaimana dia harus menyikapinya nih Mbak? Kita bicara dari 2 sisi. Kalau dari sisi si penjual rumah gitu ya, si calon pembeli juga mungkin bisa memberikan suatu asumsi, mungkin gitu ya, bahwa kalau ada beberapa kepentingan sekaligus yang disampaikan lalu ingin untuk diselesaikan sekaligus, bisa jadi melatar belakangi seseorang tersebut mungkin frustasi, mungkin exhausted, lelah mental dan sebagainya gitu. Itu yang harus diwaspadai, asumsi ya kan. Bagi si penjual rumah terhadap si calon pembeli juga hati-hati. Tadi yang seperti sudah disampaikan sama Mbak Amanda, bisa jadi mungkin niatnya tidak tulus untuk memperistri juga, tetapi ada motif-motif lain yang kalau kita bicara secara psikologi ada 1000 motif yang bisa melatar belakangi perilaku seseorang loh gitu. Sesederhana misalnya kenapa saya pakai baju biru, sesederhana kenapa Mbak Amanda pakai baju pink, itu ada 1000 alasan. Jadi apalagi sudah terbaca semacam ini gitu, bahwa kemungkinan ada frustasi mungkin ya, udah pengen cepet-cepet mungkin ya, takutnya tidak bisa berpikir secara jernih, baik si penjual maupun si pembeli gitu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Nah, ini bukankah berarti membuat lelaki yang ingin membeli ini bisa menambahkan motivasi dia untuk mengatakan bisa bahwa negatif ya, begitu. Gitu maksudnya. Itu yang harus diwaspadai gitu. Belum tentu negatif ya. Bisa negatif. Karena kan laki-laki juga cukup rasional. Kalau dia mau beristri itu, saya kira tidak, kecuali pelacur ya. Tapi pada umumnya laki-laki yang mau kawin itu tentu dia mempertimbangkan. Sama halnya perempuan, dia sekarang ini dia mencari orang-orang yang terbaik. Tadi seperti bibit, bobot dan bebet itu sendiri. Laki-laki juga demikian. Jadi dia juga melihat sebab ini jodoh ini sebenarnya adalah suatu ikatan yang luhur yang untuk sepanjang masa. Dan itu sangat agung. Ini kita berasumsikan kalau laki-lakinya beneran mau memperistri. Yang sedang kita perhitungkan tadi kalau disinilah yang saya katakan itu pentingnya ada check and recheck. Tadi itu kalau kita
memegang nilai-nilai lama itu harus kita mencek siapa bibit orang ini. Kemudian lingkungan, bebetnya itu lingkungannya bagaimana. Gitu. Mungkin yang membuat masyarakat sanksi adalah Ibu Indira ini kan satu individu. Bagaimana dia akan melakukan background check seperti dia kan itu. punya saudara, dia punya saudara. Tapi itu tidak apa? terjadi ya pada sebelumnya ya Mbak Wina yang akhirnya tidak jadi menikah. Akhirnya tidak jadi menikah karena saya kira kena tipu. Saya kira saya memberi apresiasi pada Mbak Wina. Kenapa? Ketika sudah mau bertemu, kemudian dia lihat ini siapa bebetnya ini. Ternyata dia punya istri yang nggak jadi deh kalau begitu. Jadi saya kira perempuan itu juga harus semakin rasional, harus memprotek dirinya. Karena sesungguhnya kalau dia tidak memprotek dirinya dengan bisa dia sendiri atau menggunakan orang lain atau keluarga dan sebagainya, yang akhirnya dia korban kan Pak. Tapi itu cukup membuktikan bahwa ada laki-laki yang ternyata motifnya nggak baik gitu awalnya. Awalnya dia mengaku tidak sudah available, tapi ternyata terakhir-terakhir baru ketahuan. Dan ini mengkonfirmasi kekhawatiran sesi keamanan dari saya kira hal ini Satu, kalau Bobot tadi itu yang dari Lampung itu calon suaminya Wina kan oke. Kemudian juga Bibit oke. Yang nggak oke itu adalah bebet. Bebet itu apa? Lingkungan ya. Ternyata di lingkungan itu ada istri dia. Berarti kan dia niatannya juga udah nggak baik dong. Karena udah punya istri kok masih ngelihat iklan-iklan kayak gitu. Laki-laki itu pada hakikatnya, pada dasarnya laki-laki itu bukan monogami dia, poligami. Dia kepingin 1-2 gitu. Waduh, banyak juga. Nanti Mbak Odisa kita tahan dulu ya. Dan yang bahaya sih Mbak Indira ini kan nggak bisa menyaring. Laki-laki ini motifnya poligami atau monogami mana tahu ya kan. Baik, kita akan sampai nih, sudah ada penelpon berikutnya ya kan. Ada Ibu Narsi ya dari Bekasi. Selamat siang Ibu Narsi. Halo, iya selamat siang. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali ya bahasannya mengenai beli rumah bonus pemilik. Yang saya tahu sudah ada 2 wanita yang mengiklankan rumah bonus dirinya sendiri ya, dari Sleman dan dari Malang. Saya pikir apakah ini memang tren masa kini sehingga wanita yang sejatinya dipilih, kenapa justru seperti komoditi ya yang ditawar-tawarkan seperti itu? Apakah memang sudah ada pergeseran nilai sosial atau nilai budaya serta adat ketimuran kita, atau ini hanya justru hanya sekedar ikut-ikutan cari sensasi, atau memang akibat dari himpitan ekonomi? Mohon penjelasannya kalau dilihat dari sisi sosiologi dan dari sisi psikologi, fenomena apa ini ya? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Memang ini yang sedang kita coba formulasikan dari tadi ya. Ada apa sih ini sebetulnya? Kalau tadi dari perspektif psikologi Mbak Riza sudah mengemukakan ini hanya orang-orang yang ekstrovert yang bisa berlaku seperti ini, dan ada unsur konformitas, kecenderungan seperti itu. Dan kalau motivasinya tadi sudah disampaikan sama Ibu tadi, itu udah benar semua kok. Apakah untuk narsis, apakah untuk mengeksploitasi diri supaya lebih mohon maaf laku, supaya motif ekonomi semuanya benar kok. Benar kok Bu. Gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun si Pak Musin tadi sudah mengatakan dari perspektif sosiologi, ini ada pergeseran nilai, tapi sebenarnya nggak apa-apa karena toh di kota-kota memang sudah urban dan tidak ada niat jahat di balik niatan kedua wanita ini dalam melakukan hal tersebut. Jadi kita jangan terlalu cepat untuk menghakimi juga. Tapi kita juga tidak bisa menyangkal bahwa ada perempuan yang merasa ini kok objectifying women ya, kejadian ini seperti komoditas saja, dijajakan seperti itu. Bagaimana seharusnya Mbak Indira dan nama ini Mbak Wati, saya akan tanyakan ke Mbak Riza, menyikapi prejudis seperti itu, walaupun kita ketahui bukan itu niatnya. Jadi intinya kembali lagi sekedar diingatkan tadi bicara mengenai perspektif dan persepsi. Satu, jadi kalau udah seperti ini kondisinya, paling tidak gini, kalau psikolog mengamati, satu, tidak membahayakan diri sendiri. Itu dulu yang dipegang. Mau ngapain, yang penting tidak membahayakan diri sendiri. Yang kedua, tidak membahayakan orang lain. Yang ketiga adalah sesuai dengan norma sosial dan tuntutan masyarakat. Itu aja dulu yang dipegang. Intinya itu. Jadi maksudnya, melakukan sesuatu tidak membahayakan diri sendiri. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, tidak membahayakan atau merugikan orang lain. Mungkin nanti ada calon pembeli lain, calon pembeli yang ternyata punya istrinya jadi terganggu karena istrinya juga mungkin pejabat atau orang terkenal, malah jadi berdampak. Itu yang kita harus pikirkan. Dan yang ketiga, yang tadi saya bilang bahwa fenomena semacam ini atau kejadian-kejadian semacam ini harus dipertimbangkan juga bahwa ini nanti bisa
membuat orang lain juga meniru-niru loh. Ya, oke. Dan kemudian selanjutnya karena sebetulnya pemirsa TV juga tidak semuanya high educated kan, gitu. Nah betul, ini yang harus diwaspadai. Ya. Karena kita juga bagaimanapun kita pribadi masing-masing harus mempunyai tuntutan sosial untuk bisa memberi contoh pada orang di sekitar kita juga, gitu. Itu yang bagaimana kemudian Mbak Indira ini bisa menilai ya orang yang datang ke dia ini benar-benar niatnya tulus sesuai dengan yang dia inginkan atau tidak. Kalau sudah tersebar itu jadi milik siapa saja kok. Baik. Dan itu juga artinya yaitu berbagai kemungkinan entah positif entah negatif itu yang harus makanya disaring tadi. Baik, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Live Talk. 10 warga negara Indonesia yang sempat ditangkap di Turki telah dibebaskan dan 2 diantaranya telah pulang ke Indonesia. Sementara 8 orang lainnya akan bertemu dengan pihak KBRI untuk membahas penahanan yang dilakukan kepolisian Turki. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, penahanan ke-10 warga negara Indonesia di Turki adalah sebuah kesalahpahaman. Insiden ini berawal saat mereka sedang membahas masalah ISIS di Bandara Ataturk, Istanbul. Perbincangan itu pun didengar oleh seorang penumpang lainnya yang kemudian melapor ke petugas keamanan. Jadi saya kira KJRI Istanbul sudah turun tangan dan memang 10 warga negara Indonesia itu diturunkan dari pesawat, kemudian sempat diinterview oleh polisi, tapi semuanya sudah jelas dan mereka sekarang sudah tinggal di hotel. 2 diantaranya semalam sudah kembali dan hari ini 8 lainnya kembali, jadi sudah tidak ada masalah lagi. Enggak, ini sekarang hari ini jam 10 akan ada pertemuan antara KBRI